Setelah melakukan drill perang-perangan, Tiongkok masuk ke wilayah Taiwan dengan full battle armor. Kemudian Tiongkok dalam 2 hari setelah Trump memperlakukan tarif imbal balik dengan melakukan pemajakan senilai yang sama terhadap barang Amerika masuk ke Tiongkok. Yang baru saja dilakukan Tiongkok, yaitu Tiongkok melakukan serangan ketiga terhadap Amerika, yaitu penggunaan renminbi digital. Bank Rakyat Cina, People Bank of China, baru saja mengumumkan bahwa renminbi digital (RMB) dengan sistem penyelesaian lintas batas sekarang sepenuhnya sudah terhubung dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara Timur Tengah. Ini berarti 38% volume perdagangan global akan melewati sistem SWIFT yang didominasi oleh dolar Amerika akan langsung pindah ke era RMB digital. Permainan keuangan ini disebut oleh The Economist sebagai pertempuran sistem Bretton Woods 2.0, di mana Tiongkok sedang menulis ulang kode dasar ekonomi global dengan teknologi blockchain. Sementara sistem SWIFT masih berjuang dengan keterlambatan 3-5 hari dalam pembayaran lintas batas. Jembatan mata uang digital yang dikembangkan oleh Tiongkok telah memampatkan kecepatan penyelesaian transaksi menjadi hanya 7 detik. Dalam tes pertama antara Hong Kong dan Abu Dhabi, sebuah perusahaan membayar pemasok Timur Tengah melalui RMB digital, dana tidak lagi melewati 6 bank perantara, tapi diterima secara real time melalui ledger terdistribusi dan biaya penanganannya turun 98%. Kemampuan pembayaran kilat ini membuat sistem penyelesaian tradisional yang didominasi oleh dolar Amerika terlihat lambat. Yang buat Barat semakin ketakutan adalah keunggulan teknis mata uang digital Tiongkok adalah menggunakan blockchain yang oleh RMB digital tidak hanya untuk transaksi yang dapat dilacak tapi juga secara otomatis menerapkan aturan anti pencucian uang dan korupsi. Dalam proyek menggunakan RMB digital ini, penyelesaian pembayaran lintas batas pertama hanya memakan waktu kurang dari 8 detik dari konfirmasi pemesanan hingga dana diterima. Dan ini adalah 100 kali lebih efisien daripada metode tradisional SWIFT-nya US dollar. Dampak mendalam dari revolusi pembayaran teknologi ini terletak pada rekonstruksi kedaulatan keuangan. Ketika Amerika mencoba untuk mensanksi atau mengembargo Iran dengan SWIFT dolar, Tiongkok telah membangun lingkaran tertutup atau closed loop pembayaran RMB digitalnya dengan Iran. Data menunjukkan bahwa volume penyelesaian lintas batas RMB di negara-negara ASEAN itu lebih dari 5,8 triliun yuan atau renminbi pada tahun 2024. Itu meningkat 120% dibandingkan tahun 2021 yang akan terus dinaikkan hingga saat ini ketika Trump memberlakukan reciprocal tarif. Ternyata negara-negara ini tidak pakai dolar, jadi tidak kena tarif lah mereka. Itu strateginya. Mungkin fisiknya itu berbeda karena udah pakai renminbi digital. Gelombang dedolarisasi ini membuat Bank for International Settlement berseru Tiongkok sedang melakukan aturan permainan di era mata uang digital dan ini akan mempengaruhi dolar. Di sini terkadang Bosman secara pribadi suka jadi berpikir yang dalam dan miris melihat pejabat di negara Indonesia. Gini deh. Global Wallet Dinaran itu tidak pakai renminbi memang sebagai middleware-nya, tapi menggunakan emas. RMB digital pakai renminbi, Dinaran pakai gramasi emas. Emas itu lebih universal, lebih seamless. Dari dan keluar negara ASEAN sudah bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Itu tersambung juga dengan negara Timur Tengah. Sehingga emas sebagai patokan middleware currency seperti mata uang real, lira Turki, dolar Singapura, ringgit Malaysia, rupiah Indonesia, rupiah India, itu bisa cross setiap detiknya dengan memakai emas sebagai middle currency. Sejauh ini negara ASEAN sudah. Sekali lagi, Dinaran itu sudah lebih ready sebenarnya. Dinaran adalah first world global wallet. Namun sayang pemerintah Indonesia tidak mempromosikannya. Jadi ya masih kalangan yang terbatas. Selama 5 tahun ini pengguna Dinaran baru sekitar 460.000 pelanggan saja. Padahal semua fitur sudah siap dan terus ditambah. Akan join dengan Alipay, Dinaran, dan akan join dengan Apple Pay ke depannya. Pokoknya ya walaupun negara dan pejabatnya nggak dukung, namun Dinaran mengucapkan terima kasih atas kepercayaan sahabat selama ini terhadap Dinaran. Kembali ke RMB digital. RMB digital itu bukan hanya alat pembayaran tapi juga membawa teknis strategi Belt and Road-nya Tiongkok yang merupakan proyek geopolitik Tiongkok seperti mengikat negara-negara lemah dalam proyek kereta api cepat Tiongkok-Laos dan kereta api cepat Jakarta-Bandung. RMB digital itu sangat terkait dengan navigasi Baidu dan komunikasi kuantum. Sekali lagi, itu adalah tool untuk membangun Silk Road digital. Sekali lagi, kenapa nggak pakai emas ya? Di platform Dinaran kalau dipakai kan
kita Indonesia nggak kejebak hutang. Jadi cemburu banget ya dengan RMB digital ini. Karena per hari ini 47% negara di dunia telah menyelesaikan adaptasi sistem RMB digital dan skala pembayaran lintas batas telah melebihi 110 billion dolar Amerika per harinya. Sesungguhnya revolusi keuangan yang sunyi Dinaran lakukan jauh lebih siap, yang kita tidak hanya menegakkan kedaulatan moneter Indonesia di mata dunia, tapi juga menentukan siapa yang dapat mengontrol jalur kehidupan ekonomi global di masa depan, yang dapat mengatur ulang dunia sepenuhnya. Semoga Pak Prabowo bisa paham dan Ibu Menteri cepat diganti. Peace.